Puji Tuhan, shalom semuanya. Saya melihat tangan-tangan yang pagi hari ini bersemangat memuji, menyembah Tuhan. Saya undang kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Oke, saya persilakan yang paling belakang boleh maju lebih lagi ke depan, biar lebih kita sama-sama mau menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Dan kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, satu waktu yang sungguh indah bagi kami. Kami boleh kembali ada Tuhan di rumah-Mu, di bait-Mu Tuhan. Kami menaikkan penyembahan kami, pujian kami, syukur kami buat Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Bahkan hadirat-Mu menaungi setiap kehidupan kami. Kami terima kekuatan yang baru pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi kami. Kami mau tanggalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau fokuskan hati pikiran kami kepada-Mu Tuhan. Penyembahan kami, syukur kami bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Kembali berikan kemuliaan dan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya, ini sembah kami Tuhan, bersyukur Engkau Tuhan yang sungguh baik, Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mari angkat penyembahan-Mu pagi hari ini, mari bersyukur, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh Yesus Tuhan, mari angkat suaramu sembah, sembah Dia, puji Dia. Oh haleluya, haleluya. Kirabaya shandara labara 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 shandara labara 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 hinara labaya shandara labara labara. Ini hati kami Tuhan, ini sembah kami. Haleluya. Shikirala barala 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 barala, mari angkat sembah-Mu. Ucapkan syukur pagi hari ini kepada Tuhan. Inalabaya shanarabo. Sharala barala 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 barala. Kami percaya Tuhan ada hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Iralabaya shandarala barala 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 barala. Kami mau terus tinggal diam di dalam bait-Mu Tuhan, menikmati anugerah-Mu, menikmati kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Oh rabaya shandara labara 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 syara labara. Mari saya persilakan umat Tuhan duduk kembali dalam hadirat-Nya pagi hari ini. Mari terus Engkau angkat suaramu, sembah-Mu bagi Tuhan. Irabaya shandara labara labara, kami rindu diam di dalam bait-Mu Tuhan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Bersama menyembah-Mu Tuhan.
Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Lebih lagi kita mau berkata kepada Tuhan, ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Ya Tuhan, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku. Ya Tuhan, mulai dari awal lebih lagi kami rindu diam di dalam bait-Mu Tuhan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku. Mari lebih lagi serukan, kami menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, mari kau yang lebih lagi mau sembah Dia, mari katakan menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku. Mari puji Dia pagi hari ini. Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadirat-Mu mari kita mau sembah Dia pagi hari ini. Mari biarlah setiap hati kau datang sembah Dia. Kami memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Irabaya syandaralabaralabaralabar. Nikmati hadirat-Nya pagi hari ini. Mari kau terkoneksi dengan Tuhan. Sembah Dia Allah kekasih jiwamu. Ini jiwa hati kami Tuhan. Kau kekasih jiwa kami, Tuhan yang kami sembah. Di hadirat-Mu Tuhan. Mari setiap hati kau datang sembah Dia. Kau kekasih jiwa kami. Kami mau terus tinggal di dalam bait-Mu Tuhan.
Mari angkat tinggi kedua tanganmu. Kita mau berkata, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu. Amin. Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku di hadiratmu. Mari katakan, mari umat Tuhan sendiri serukan menyembahmu, menyembah. Ini hati kami Bapa. Amin. Serukan kepada Tuhan. Yes Lord. Di hadirat-Mu. Amin, amin. Amin. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu. Engkau yang mau, engkau yang mau, katakan di hadiratmu bahagiaku. Mari sambil bangkit berdiri serukan, menyangkat tinggi kedua tanganmu. Mari sembah Dia pagi hari ini, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu, di hadiratmu ya Tuhan. Apa lebih sungguh lagi, katakan di hadiratmu, di hadiratmu bahagiaku penuh. Sorak-sorai bagi Raja, mari beri yang terbaik, berikan sorak-sorai pujian bagi Tuhan. Terus sembah Dia, bawa yang terbaik buat Tuhan. Apa yang sudah dikatakan bahasa roh, mari bersembah Dia dalam bahasa roh. Kami tahu Tuhan di dalam hadirat-Mu kami terima kekuatan yang baru. Sembah pribadi Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, katakan ditinggikan di atas pujian. Amin ya Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Engkau yang mau menyembah Dia lebih lagi, berikan sorak-sorai yang terbaik. Katakan Yesus ditinggikan di atas pujian. Ini setiap hati kami Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan, sorakan bersama. Terpuji
bagimu. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud. Saudara sendiri serukan kepada Tuhan, terpuji. Mari serukan lebih lagi. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai. Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Ini hati kami Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Mari 1 menit kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Semuanya berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini hati kami Tuhan, ini kerinduan kami. Terus tinggal diam di dalam bait-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau yang siap lebih lagi sorakan haleluya. Belum semuanya sorakan haleluya. Sorakan belum semuanya bagi Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa Yesus Dia bangkit untuk menebus setiap dosa kita. Kita mau lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Tengok kanan kirimu, depan belakangmu. Lebih lagi buat Tuhan bagi hari ini. Amin. Haleluya. Dengan percaya kita mau katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah. Yang percaya katakan kepada Tuhan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Mari nyatakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, Dia ada di dalamku, Dia ada di dalam. Yang percaya katakan, bergerak di hidup. Dia Tuhan Allah, Kaulah kekuatan kami. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah. Mari angkat jempolmu pagi hari ini buat Tuhan, serukan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, mari katakan kanan kiri, katakan kanan. He is so good to you, He is so good to you. He is. Mari katakan kanan kiri, depan belakangmu. Semua katakan, He is so good to you. He is so good to you.
He is so good to me. Jesus, He is so good. Saudara sendiri katakan kanan kiri depan belakangmu, katakan. Semua katakan. Lebih keras lagi buat Tuhan, katakan. He's so good to you and me. Oh, semuanya lebih lagi. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Amen. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, tunjuk kanan kiri. He's so good to me. He's so good to you. Sorak-sorai buat Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Sambil kita mau lebih lagi buat Tuhan pagi hari ini. Amin. Semua tangannya di atas kepala semuanya. Semuanya di atas kepala sambil katakan, aku diberkati. Siapa yang orang diberkati Tuhan pagi hari ini? Mari katakan dengan imanmu. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku, amin. Mari katakan, atas sempurna. Sekarang katakan kanan kirimu. Katakan kamu diberkati. Katakan kamu. Amin. Karena Allah sanggup untuk katakan aku diberkati. Aku dilimpahi atas sempurna. Lebih lagi. Aku diberkati. Aku diberkati. Pagi hari nyatakan percayamu. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Siapa di sini orang yang diberkati Tuhan? Orang yang dikasihi Tuhan, amin. Lebih lagi kita mau kanan kiri. Berhadapan-hadapan pagi hari ini. Ayo berhadapan-hadapan pagi hari ini. Sebelah sini ya, hadap ke sini. Habis sini, oke? Ayo berhadapan-hadapan, saya tunggu. Berhadapan-hadapan. Kita mau memberkati, amin. Amin. Sambil katakan kamu. Ayo katakan. Kita berkati saudara kita, amin. Katakan, di Allah yang sanggup. Lebih lagi katakan, kamu diberkati. Amin. Sempurna. Lebih lagi sorakan, katakan aku. Aku diberkati. Aku dilimpahi. Karena Allah sanggup. Yang percaya di Allah yang sanggup. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sorak-sorai lagi bagi Tuhan. Saya dulu GBI Semarang sorakan buat Tuhan, lebih lagi sorakan. Belum semuanya sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Kasih tos kanan kiri ke orang diberkati Tuhan. Silakan duduk, kita akan lanjutkan sepekan. Shalom hati dikasih Tuhan, senang dapat berjumpa dengan Anda
Saya percaya Tuhan hadir melawat kita di tempat ini. Bersama saya Mia, mari kita ikuti HOG News minggu ini. Dukung dan doakan bagi Bapak Gembala yang hari ini melayani di GBI Garut. Bergabunglah dalam Morning Call dan alami kuasa hadiratnya setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Alami lawatan Tuhan dalam Spiritual Breakthrough setiap Jumat jam 6:30 malam melalui Zoom. Mengingatkan, bagi semua yang terlibat dalam pelayanan, MDPJ Pusat akan diadakan pada Sabtu 29 Juni jam 9:30 pagi di rumah Bapak Yahya. Dukung channel YouTube gereja kita, GBI House of Grace Semarang. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiranku. Demikian HOG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kita sedang hidup pada zaman dengan kebutuhan yang beragam, persaingan yang ketat, dan teknologi yang berkembang begitu cepat, sehingga memberikan kemudahan untuk mengakses dan menyebarkan informasi dalam waktu singkat. Akses informasi yang mudah ini akan menawarkan pilihan dan pemikiran yang beragam, baik nilai, prinsip, dan budaya yang mempengaruhi orientasi dan perilaku seseorang. Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai World or God-Oriented Culture, atau budaya yang berorientasi kepada dunia atau Tuhan. Sebagai anak Tuhan, tentu kita mengetahui bahwa kita harus memiliki budaya yang berorientasi kepada Tuhan dan bukan kepada dunia. Budaya di sini artinya kebiasaan, perilaku, atau pola hidup yang berstandar kepada kebenaran firman Tuhan. Namun, tantangan untuk mewujudkan perilaku atau budaya yang berorientasi kepada Tuhan tidaklah mudah. Sebagai contoh, budaya dunia memiliki standar-standar tersendiri untuk menilai apakah seseorang dapat diterima dalam komunitas mereka. Penilaian tersebut bisa berdasarkan penampilan, status sosial, status ekonomi, status pendidikan, dan sebagainya. Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa salah satu budaya dunia hanya mementingkan atau memfokuskan pada apa yang tampak di luar, dan hal ini tidak sepenuhnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tentu saja hal ini perlu kita antisipasi, sehingga sebagai anak Tuhan, kita dapat memiliki perilaku atau budaya yang berorientasi kepada Tuhan dan tidak terjebak dalam budaya yang berorientasi pada dunia. Mari kita bahas 3 budaya yang harus diresponi dengan standar kebenaran firman Tuhan. Pertama, budaya FOMO, Fear of Missing Out. Budaya atau perilaku FOMO adalah perilaku akibat rasa takut karena merasa tertinggal ketika tidak mengikuti sesuatu atau aktivitas terbaru, seperti berita atau tren yang sedang berlaku di dalam masyarakat. Sebagai contoh, beberapa anak muda rela mengeluarkan jutaan rupiah untuk menghadiri konser, hanya karena mengikuti tren, sekalipun tidak benar-benar mengidolakan artis dalam konser tersebut. Bagi generasi senior, sikap FOMO dapat berakibat pada cepatnya penyebaran hoaks, karena kurangnya literasi dan budaya menguji sebelum melakukan sharing konten di grup keluarga, demi dianggap paling up to date dalam lingkungan keluarga. Contoh tadi menunjukkan bahwa dunia menggiring manusia untuk mengejar pengakuan ngetren dari komunitasnya, untuk memenuhi kepuasan diri akan rasa takut tertinggal dari orang lain. Tentu hal ini tidak sesuai firman Tuhan, sebab dapat mengarahkan kita kepada rasa tidak puas diri, dengki, dan memicu sikap sombong bila telah memenuhi tren tersebut. Rasul Yakobus mengingatkan bahwa iri hati dan mementingkan diri sendiri
dapat menjadi awal mula kekacauan dan memicu perbuatan jahat. Firman Tuhan mengajarkan agar kita dapat mencukupkan dengan apa yang ada pada kita. Sebuah budaya yang God-oriented akan membuat kita bersyukur dan berkata cukup, walau kita tidak mengikuti apa yang sedang dikerjakan orang lain karena tren. Kedua, budaya cinta uang. Manusia saat ini mudah mengukur kesuksesan orang lain dengan standar seberapa banyak harta yang dimiliki. Bahkan pertemanan dan hubungan antar manusia bisa menjadi sekedar hubungan transaksional yang didasarkan pada seberapa besar cuan atau benefit yang didapat jika berelasi dengan seseorang. Sebenarnya hal ini sudah diperingatkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Timotius 3 ayat 1-2 bahwa di akhir zaman manusia akan menjadi hamba uang sehingga dunia menjadikan uang sebagai ukuran dalam budayanya. Akibatnya, kecintaan akan uang menjadi akar dari segala kejahatan. Manusia rela menjegal rekan kerja demi uang. Keluarga tidak rukun karena perebutan harta warisan, melakukan judi online hingga terjerat pinjol, atau tertipu investasi bodong demi mendapatkan uang yang banyak. Yesus pun mengajak kita untuk berjaga-jaga dan waspada akan cinta uang. Sebab hidup manusia tidak tergantung dari hartanya, sekalipun harta itu berlimpah jumlahnya. Salah satu penawar atau pencegah sikap cinta uang adalah karakter yang rela memberi. Kita perlu menyadari bahwa kita adalah pengelola dan segala berkat yang Tuhan titipkan tidak dihabiskan untuk diri kita sendiri. Gaya hidup yang God-oriented akan menyadari bahwa berbagi dan memberi adalah suatu budaya kerajaan Allah yang tidak akan membuat orang percaya kekurangan. Justru, sikap murah hati menunjukkan bahwa orang percaya terpanggil untuk bangkit dan menjadi terang serta saluran berkat bagi dunia. Yang ketiga, budaya kompromi akan dosa seksual. Era saat ini juga dimarahkan dengan anggapan bahwa kebenaran dapat berlaku relatif tergantung kondisi, situasi, budaya, dan pengalaman yang dilalui seseorang. Sehingga standar kebenaran antara satu dengan yang lain bisa berbeda. Budaya ini berpotensi untuk menimbulkan sikap berkompromi untuk melakukan perbuatan dosa, bahkan dosa seksual. Sebagai contoh, fenomena friends with benefit, yaitu hubungan pertemanan berdasarkan manfaat yang biasanya diwarnai dengan aktivitas hubungan intim layaknya suami istri. Fakta tersebut jelas menggerogoti nilai kebenaran dan kekudusan dalam berelasi. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 jelas mengatakan bahwa kita perlu menjaga kekudusan sebab Allah kita kudus. Budaya yang God-oriented khususnya pada kalangan generasi Yeremia akan terus menjunjung prinsip kekudusan, sekalipun harus melawan arus di dalam pergaulan. Anak-anak muda yang memiliki orientasi untuk menyenangkan hati Tuhan tidak akan kompromi kepada dosa. Budaya inilah yang akan membentuk generasi Yeremia menjadi teladan bagi generasi muda yang lain. Dan akhirnya bergerak untuk memenangkan jiwa yang terhilang dalam budaya yang world-oriented. Kesimpulannya, sebagai insan Pentakosta, kita diajak untuk memiliki budaya yang God-oriented, yaitu menjadi orang percaya yang memiliki rasa cukup di dalam Tuhan, tidak cinta uang dan bergantung penuh kepada Allah, serta setia menjaga kekudusan dengan tidak berkompromi terhadap dosa seksual. Budaya seperti ini akan melawan arus yang world-oriented, yang mungkin akan terasa sulit bagi kita. Namun, kesetiaan kita untuk menyangkal diri dan memikul salib dalam mengiring Yesus akan menjadikan kita saksi-saksi Kristus yang kuat dan militan. Mari terus bangkit dan menjadi teranglah, agar nama Tuhan dimuliakan di dalam kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat yang diberkati. Semua bersuka cita pagi hari ini. Amin. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan sama-sama perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus,
cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita berikan tepuk tangan dan sukacita bagi Allah kita. Kita juga akan sama-sama perkatakan firman Tuhan bagi gereja kita di tahun 2024 ini, di mana tahun ini adalah tahun untuk bangkit jadi teranglah. Mari dengan penuh iman, dengan penuh semangat kita katakan, tahun 2024, tahun untuk bangkit jadi teranglah. Sekali lagi, tahun 2024, tahun untuk bangkit jadi teranglah. Nah, kita berikan tepuk tangan sukacita sekali lagi bagi Allah kita. Mari kita naikkan doa syafaat. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang indah. Saat ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang kami rasakan di dalam kehidupan yang sudah kami lewati Tuhan. Di dalam minggu-minggu yang sudah kami lalui ya Tuhan. Kami sungguh merasakan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pagi hari ini kami bersatu hati, kami menopang untuk para pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa untuk Ketua BPW GBI Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Kami juga berdoa dan menopang untuk Ketua BPD GBI Jateng Pendeta Andreas Budi Utomo. Untuk Ketua Perwil Semarang Pendeta Fauzi Mangarana. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak dan Ibu rohani kami ya Bapak. Kami berdoa dan menopang untuk Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo yang ada di Jakarta. Untuk Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna di Purwokerto. Terlebih bagi gembala sidang di tempat ini Tuhan, Pendeta Timotius Andi Cahyo. Ya Tuhan, kami berdoa, biarlah kasih kuasa-Mu ya Tuhan mengurapi kehidupan hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Mereka yang senantiasa berjaga-jaga atas jiwa kami ya Tuhan. Terus ya Bapa, pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan untuk boleh menyatakan kebenaran firman-Mu. Dimanapun mereka boleh melayani, dimanapun mereka Engkau tempatkan ya Tuhan, nama Tuhan kiranya boleh semakin ditinggikan. Terus ya Bapa, pakai hamba-hamba-Mu ini untuk menyatakan mujizat-Mu, mempersiapkan umat-Mu menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Bila apapun yang mereka perbuat, Tuhan kiranya yang buat berhasil. Apapun yang mereka perlukan, kiranya Tuhan yang cukupkan ya Bapa. Karuniakan hamba-hamba-Mu ini dengan kesehatan yang sempurna Tuhan. Kami percaya Bapa, bahwa rencana-Mu boleh semakin digenapi melalui hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk keluarga demi keluarga hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Mereka semua ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami juga bersatu hati Tuhan. Kami membawa kota kami Semarang ya Bapa. Shalom Semarang, diberkatilah kota kami Semarang ya Tuhan. Damai sejahtera kiranya boleh turun atas kota kami Semarang Tuhan. Biarlah kehendak-Mu boleh terjadi atas kota kami Semarang ini Tuhan. Berkati pemimpin di kota ini Tuhan, mereka boleh memimpin dengan takut akan Tuhan. Membawa kota Semarang ini menjadi kota kesukaan Tuhan. Membawa kota Semarang ini untuk boleh menjadi berkat bagi kota-kota lain ya Tuhan. Kami juga berdoa bersatu hati untuk gereja-Mu di kota Semarang ini Tuhan. Biarlah kami boleh bergandengan tangan memberkati kota Semarang. Membawa jiwa-jiwa semakin dekat mengenal akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kota kami Semarang. Kami juga berdoa untuk Indonesia. Shalom Indonesia, Indonesia bangsa yang besar, Indonesia diberkati Tuhan. Kami serahkan setiap pemimpin yang ada di bangsa ini Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, presiden terpilih, wakil presiden terpilih, jajaran para menteri TNI, Polri sampai dengan tingkat RT RW, semua diberkati Tuhan. Mereka boleh memimpin dengan takut akan Tuhan. Kami percaya juga Tuhan bahwa melalui mereka rencana-Mu boleh semakin digenapi atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga untuk generasi Yeremia. Terlebih generasi Yeremia di tempat ini ya Tuhan. Bangkitkan anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak muda. Mereka yang senantiasa takut akan Tuhan. Mereka yang tidak kompromi terhadap dosa. Mereka yang akan terus bergerak untuk memenangkan jiwa. Memberkati kota Semarang ini Tuhan. Terlebih juga boleh menjadi berkat bagi bangsa Indonesia ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk kerinduan kami ya Bapa untuk memiliki tempat ibadah permanen Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan kami ini Tuhan. Kami mau sandarkan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa.
Kami percaya bahwa pada waktumu nanti Tuhan kami akan menerima tempat ibadah yang permanen Tuhan. Tempat yang boleh menjadi lumbung bagi jiwa-jiwa ya Tuhan. Tempat yang boleh memberkati kota Semarang ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Yerusalem pagi hari ini ya Tuhan. Kau tahu apa yang terjadi atas Yerusalem akhir-akhir ini ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, damai sejahtera-Mu boleh turun atas Yerusalem Tuhan. Kami mau juga bawa persembahan kami dalam hadirat-Mu saat ini ya Bapa. Kami mau berikan dengan sukacita karena kami tahu kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, di setiap doa kami percaya Engkau Allah yang menjawab seruan doa kami. Siapkan hati kami Bapa dengan firman-Mu. Kau menegur setiap kami, didik setiap kami akan firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau menjamah kami. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang Roh Kudus, Roh Kudus penuhi, mari minta Roh Yesus urapi, jamah setiap kami, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah. Mari lebih lagi kita berseru Roh Kudus, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah. Mari saudara sendiri katakan lebih sungguh lagi, mari minta katakan Roh Kudus. Rabaya shikira la bara penuhi kami. Shikira la bara jamah kami. Amin. Mengalirlah sekarang, berikan kemuliaan lebih lagi bagi Tuhan. Serukan Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah. Mari kita mau sembah Dia kembali. Rabaya shandara labara. Ini gereja-Mu Tuhan. Kita labara. Mengurapi setiap kami, hati kami Tuhan. Kita labara. Mari minta pribadi lepas pribadi, penuhi kami Roh Kudus, Roh Yesus. Saya persilakan hambanya, jamah kami, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi,
mengalirlah sekarang. Jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh, sorakan haleluya. Haleluya. Oh, kiarabase, penuhi kami Tuhan, penuhi urapi setiap kami Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami mau tanggalkan segala beban, segala dosa yang merintangi kami untuk kami boleh menangkap firman-Mu. Kuduskan dan Kau yang sudah melayakan setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu ini waktu-Mu Tuhan. Untuk berbicara melalui hamba-Mu ini kepada jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang paling dahsyat. Haleluya, shalom. Shalom HUG Semarang. Luar biasa. Ya. Pagi hari ini saya mau sharing firman Tuhan tentang perubahan hidup, saudara. Karena visi gereja Tuhan yaitu bangkit dan menjadi teranglah. Itu dibutuhkan yang namanya kehidupan kita yang harus diubahkan terlebih dahulu. Ya, mau katakan amin. Ya, makanya saya kasih tema ada yang namanya perubahan hidup. Kalau kita banyak melihat kisah orang-orang yang berhasil di Alkitab, ya, karena mereka ini memiliki kesiapan hati, saudara. Untuk mereka ini hidupnya mau diubahkan dan hidup mereka menjadi berhasil. Saya ambil contoh Daud. Kita tahu ya Daud ya. Sejak dalam kandungannya aja, Daud ini sudah tertolak, saudara. Istilahnya anak yang tidak diinginkan. Makanya di kitab Mazmur dia katakan, dia merasa tertolak sejak dalam kandungannya. Tetapi hidup Daud, walaupun dia merasa tertolak, merasa istilahnya dianatirikan, beda dengan kakak-kakaknya yang gagah perkasa, yang dipilih untuk menjadi prajurit Israel. Tapi Daud hidupnya itu dipulihkan sama Tuhan. Dia belajar, dia mau belajar. Dia mau berpikir hal-hal yang baik yang daripada Tuhan. Dia tetap terus menyembah, memuji Tuhan. Dia berhasil. Dimulai dengan apa? Ada yang bagian yang dia lakukan di dalam kehidupannya untuk apa? Berlatih. Dia pada saat melawan Goliat, membunuh Goliat dengan apa? Umban batu, pakai ketapel, betul enggak? Iya kan? Apakah dia itu belajar main ketapel itu hanya semalam? Tidak, saudara. Berulang-ulang. Pada saat dia ada di ladang, ya, dia latihan pakai ketapel, saudara. Sampai apa? Sampai bisa mengenai tepat sasaran. Dia melawan singa yang berusaha menerkam 2-3 ekor dombanya yang digembalakannya. Sampai akhirnya apa? Daud berhasil mengalahkan Goliat. Dan dia menjadi raja atas Israel. Dimulai dari apa? Kesiapan hati. Esther. Tahu Esther dalam kisah Alkitab? Esther ini seorang Yahudi yang tinggal di Persia. Dia dipilih pada saat ada Miss World di Persia. Miss World ya, di Persia. Dia terpilih. Dipilih 400 wanita dan dia salah satunya. Tujuan dari Esther-nya apa? Menyelamatkan bangsa Yahudi yang tertindas pada saat itu. Sakit enggak bangsanya dijadikan budak, bangsanya diintimidasi. Secara hati, pikiran dia sakit, saudara. Tapi apa? Esther ini mau memiliki kesiapan hatinya
untuk dia hidupnya mengalami perubahan. Akhirnya Esther siap untuk menjadi kontestan Miss World di Persia. Nggak gampang syaratnya. Dalam waktu berapa lama? 1 tahun. Dia mempersiapkan hidupnya supaya dia bisa ketemu dengan Raja Ahasiweros. Dalam waktu 1 tahun, ada enggak proses yang untuk dia ini mempersiapkan ketemu raja? Ada. Dia harus mandi air susu. Dia harus perawatan kulit, perawatan wajah, ya, dan semuanya itu dipersiapkan untuk ketemu dengan raja. Akhirnya apa? Hidupnya berhasil. Raja suka sama dia dan permintaannya dikabulkan dan bangsa Yahudi diselamatkan pada saat itu. Amin, saudara. Bagaimana caranya Yosua bisa memimpin jutaan orang bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan? Yosua juga memiliki kesiapan hati. Dia belajar dari gurunya, yaitu siapa? Musa. Dia pelajari, dia taat dan setia mengiring Musa, padahal dia lihat sendiri bangsa Israel seperti apa. Tegar tengkuk, sulit diatur, selalu komplain dan lain sebagainya. Pada saat Musa meninggal, gilirannya siapa? Yosua. Memiliki kesiapan hati untuk memimpin bangsa Israel yang jumlahnya jutaan orang loh. Tidak sedikit loh, jutaan orang untuk masuk ke bangsa, ke tanah Kanaan. Berhasil enggak? Berhasil. Karena apa? Memiliki kesiapan hati. Sama dengan hidup kita, saudara. Hidup kita ini harus memiliki kesiapan hati. Yang terpenting apa? Kita ini harus mengalami perubahan hidup. Yang pertama, apa sih yang harus dirubah dalam hidup kita? Yang pertama adalah hati kita ini yang harus dipulihkan oleh Tuhan. Yeskiel 36 ayat 25 sampai 27, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Firman Tuhan katakan apa? Tuhan berikan hati yang baru dan roh yang baru. Supaya apa? Supaya hidup kita ini diubahkan. Hati yang keras menjadi hati yang lembut, hati yang taat sama Tuhan. Amin. Karena apa? Hati yang keras itu hati yang tidak mau menerima tentang kebenaran firman Tuhan. Hati yang keras, kita pernah ketemu enggak sama orang yang hatinya keras? Pada saat kita ini cerita sama mereka, mereka itu selalu ngajaknya itu berdebat. Nah, itu hati yang keras. Enggak mau terima tentang yang namanya firman Tuhan, selalu bertentangan. Ya. Tidak mau menerima hal yang baik. Dibilangi selalu bilangnya yang negatif. Hati yang keras, sulit menerima yang namanya nasihat firman Tuhan itu sendiri. Padahal dia tahu itu merugikan dirinya sendiri. Dia sadar tidak sadar, tapi dia memang hati yang keras itu menolak firman Tuhan, kebaikan orang apapun dia selalu berpikir salah paham. Itu hati yang keras. Ya. Matius 9:17, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Artinya apa? Anggur yang baru, berkat Tuhan yang disiapkan kepada kita semua. Kalau kantong kulitnya tua, berbicara tentang apa? Belum dipulihkan, tidak bisa nerima, saudara. Jebol. Padahal Tuhan sudah berkati loh. Tapi kok selalu entah kemana nggak tahu. Habis begitu saja. Karena apa? Hati yang belum dipulihkan. Tetapi berkat Tuhan, anggur yang baru yang Tuhan berikan harus diisikan kepada kantong kulit yang baru pula. Artinya apa? Kesiapan hati yang mau dipulihkan sama Tuhan. Dan kedua-duanya
berjalan bersama-sama. Amin. Ada berkat Tuhan, kita juga harus punya kesiapan hati yang dipulihkan. Makanya ada orang bilang tidak siap menerima berkat Tuhan itu bukan karena orangnya yang seperti apa, bukan, tetapi hatinya yang belum siap. Amin. Karena itu perhatikan dengan seksama Efesus 5 ayat 15, bagaimana kamu hidup janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Amin. Orang bebal itu tahu tentang kebenaran, tahu tentang kebaikan tapi dia tidak mau terima. Itu orang bebal. Tapi orang arif, orang yang mau menerima, mau dikoreksi dalam kehidupannya untuk kehidupan yang lebih baik. Tahu yang harus dilakukan. Ada proses pemulihan. Dan dia mau menerima itu dengan kelembutan hatinya dan hidupnya dipulihkan. Maka berkat Tuhan itu akan turun dalam kehidupannya. Amin. Jika kita ini terus mengeraskan hati kita, maka itu menghalangi kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Makanya di ayat yang ke-27 tadi dikatakan bahwa Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Jadi menjadi orang yang taat, mau melakukan firman Tuhan. Ya. Nah, terus apalagi nih poinnya nih? Yang pertama harus terbuka di hadapan Tuhan. Harus bertobat, minta ampun dan minta dipulihkan oleh Tuhan. Karena apa? Hati yang pahit, hati yang kecewa. Mungkin kita, kenapa sih kok hati ini jadi gak enak gitu ya? Gak bisa terima berkat Tuhan. Mungkin hati kita ini merasa pahit. Pernah dikecewakan oleh orang lain. Ada di sini yang pernah dikecewakan? Siapa yang pernah dikecewakan? Angkat tangan. Saya angkat tangan loh. Oh, enggak ada yang pernah kecewa ya. Saya pernah dikecewakan juga. Tetapi saya mau meresponi. Ya, saya enggak mau mengizinkan hati saya ini pahit. Kecewa dengan kata-kata orang lain lah. Ya, dengan situasi dan keadaan yang membuat saya kecewa, yang serasa tidak adil. Tapi saya mau meresponi, terbuka di hadapan Tuhan, bertobat, minta ampun dan minta dipulihkan. Sebab apa? 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Jadi kalau yang sudah lewat, yang membuat kita sakit hati, kecewa, minta ampun, kita dipulihkan. Jangan sampai kita yang namanya sampah kita simpen. Kecewa sama orang, gara-gara dikecewain, kita nggak bisa tidur, orang yang ngecewain kita tidurnya nyak, kan rugi. Ruginya di mana? Di sini. Betul ya? Rugi-rugi banget. Makanya kita ini harus memiliki pemulihan hati. Supaya apa? Kalau mengalami pemulihan hati itu enggak ada sakit penyakit tuh. Orang kadang-kadang kena sakit penyakit yang begitu rupa, yang ekstrim. Kadang-kadang bukan karena dari penyakitnya itu sendiri, tetapi karena apa? Hati. Sampah ini loh disimpan ini loh. Tahu sampah, bau enggak sampah? Bau tuh. Nah bayangin sampah yang bau, yang penuh dengan kotoran, disimpan terus dalam hati. Apa yang terjadi? Sakit penyakit. Oleh karena itu jangan simpan sampah. Amin. Terbuka di hadapan Tuhan. Minta hidup kita ini dipulihkan. Terus apalagi yang kedua? Roh Tuhan. Izinkan roh Tuhan ada di dalam batin kita. Supaya hidup kita diubahkan. Izinkan roh Tuhan berdaulat dalam kehidupan kita. Amin. Ya, bukan fokus kepada yang namanya perbuatan daging. Tadi ya seperti kecewa, disimpan, kepahitan, itu sama yang halnya dengan perbuatan daging. Perbuatan daging itu apa? Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bayangin, rugi dong. Betul enggak? Enggak dapat bagian dalam kerajaan Allah loh. Artinya apa? Tidak masuk surga loh. Cuma gara-gara kita fokus kepada perbuatan daging tadi. Perbuatan daging tadi itu adalah efek dari hati kita nih yang luka loh.
yang sering kita nih denger, ya kecewa, akhirnya efeknya ini loh, penyembahan berhala, kecewa sama Tuhan. Tuhan mana katanya Tuhan kasih jalan keluar, nggak ketemu di jalan keluar, nyarinya siapa? Dukun, orang pinter, nyembahnya apa? Berhala. Wah nanti kamu tak kasih jimat seperti ini dan lain sebagainya. Pelampiasan penyembahan berhala, yaitu apa yang tren saat ini tadi dibilang di VOP kan, teknologi zaman sekarang. Orang jadi mengunci dirinya di rumah, tidak mau berkomunikasi dengan yang lain, itu efek dari sakit hati. Perseteruan, tidak mau berdamai, karena apa? Hatinya sakit, dan lain sebagainya. Itu efek. Ya. Tetapi yang kita mau, roh Tuhan ada dalam batin kita. Kalau kita mengizinkan Tuhan berdaulat, Galatia 5 ayat 22-23, tetapi yang dihasilkan apa? Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itu adalah efek kalau Tuhan berdaulat. Yang tadinya kita tidak suka memberi, akhirnya kita punya kasih untuk bisa memberi pada orang lain. Perhatian pada orang lain. Yang tadinya menutup diri, akhirnya sekarang dipulihkan dan bisa mudah untuk berkomunikasi, memberikan kekuatan bagi orang lain. Ada sukacita, damai sejahtera tidak bisa dibeli oleh uang loh. Itu pemberian Tuhan. Betul enggak? Iya. Pemberian Tuhan. Roma 8 ayat 5-9. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Hidup damai sejahtera. Mau ada situasi yang membuat kita tidak enak, tetap hidup damai dan sejahtera. Tidak mengizinkan hati kita ini kotor. Boleh orang lain mengata-ngatai Anda. Boleh situasi yang membuat Anda itu yang seharusnya kecewa. Tetapi dari diri kita pun bisa untuk tidak mengizinkan hal itu masuk dalam hati kita. Betul ya? Ya toh? Kita tidak bisa melarang burung di udara melewati di atas kepala kita. Tetapi kita bisa untuk tidak mengizinkan burung yang terbang di udara itu membuang kotoran di atas kepala kita. Betul? Jangan izinkan. Amin. Ya, keputusan di tangan setiap kita. Firman Tuhan disampaikan. Anda mungkin merenungkan firman Tuhan. Ada yang namanya rema yang Anda dapatkan. Keputusan tetap di tangan kita. Di tangan saudara dan saya. Mau mengalami perubahan, hati yang mau dipulihkan atau tidak. Tergantung siapa? Diri kita sendiri. Karena tadi efeknya, kalau kita tidak pulih hati kita, tidak masuk dalam kerajaan surga. Amin. Yang kedua, kita ini bagaimana mengalami perubahan? Pola pikir yang diperbaharui. Roma 12 ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, yang sempurna. Pikiran adalah medan peperangan yang sangat-sangat besar. Apalagi zaman sekarang ini banyak sekali si jahat, si iblis itu menggunakan pikiran kita untuk terjadi peperangan di sana antara yang baik dengan yang tidak baik. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, artinya jangan mengikuti gaya hidup atau gaya orang berpikir orang dunia ini. Karena dunia ini mengalami guncangan semakin tidak jelas. Betul enggak? Tadi diberitakan toh di VOP banyak berita hoax atau lain sebagainya. Betul enggak? Ya kan? Karena memang arahnya ke sono. Membuat iman orang ini,
orang Kristen, orang benar ini supaya pikirannya itu dirusak. Itu tujuan dari si jahat. Akhirnya apa? Orang tidak kuat menghadapi persoalan dan terlalu mudah untuk meninggalkan Tuhan. Banyak enggak? Banyak, saudara. Enggak ada jawaban, akhirnya meninggalkan Tuhan. Ada proses, karena dia kurang firman Tuhan, enggak pernah merenungkan firman Tuhan, akhirnya gampang untuk meninggalkan Tuhan. Mengasihani diri sendiri. Ini juga penyakit. Mengasihani diri sendiri. Seakan-akan menganggap paling susah hidupnya di dunia ini. Makanya orang bilang, ayo kita ini sawang sinawang. Tuh enggak? Ya toh? Masih banyak orang-orang ya, istilahnya ya, yang ada mungkin di bawah kita atau apapun yang lainnya, mungkin dalam keadaan ekonomi, dalam kesehatan, di dalam usaha pekerjaan. Jangan mengasihani diri sendiri, sebab Tuhan yang akan mengangkat setiap kita. Ya, kalau pola pikir kita ini diperbaharui. Amin. Filipi 3 ayat 7-8, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Yang dahulu merupakan keuntungan. Paulus bilang gitu. Apa sih yang dulu merupakan keuntungan bagi Paulus? Bagi Saulus lah dulu. Bunuh orang Kristen. Menganiaya jemaat yang mengikut Kristus. Itu merupakan apa? Keuntungan, bangga. Padahal itu salah. Tapi dia merasa benar. Makanya dianggap untung. Oh, saya untung kalau saya bunuh orang Kristen. Oh, saya ini untung kalau saya ini menyakiti orang Kristen. Dianggap suatu keuntungan. Tapi setelah mengikut Kristus itu dianggap semuanya sampah dan rugi. Itu mengalami perubahan pola pikir. Karena apa? Mengizinkan Kristus masuk dalam kehidupannya dan mengubah pola pikirnya. Amin. Ya, berubahlah oleh pembaharuan budi. Ya, karena apa yang ada dalam pikiran kita itu yang mempengaruhi. Jika pikiran kita ini dipengaruhi oleh hal negatif dan kita menerimanya, maka hasilnya adalah kekhawatiran. Saat ini banyak sekali ya hal-hal kekhawatiran itu yang diterima mentah-mentah kepada anak-anak Tuhan. Kekhawatiran itu sesuatu hal yang belum tentu terjadi, tetapi sudah dipikirkan dari sekarang. Berat banget mikirin, padahal tidak ada itu. Seperti bayang-bayang aja, belum tentu terjadi, tapi sudah dipikirkan. Itu yang seringkali membuat anak-anak Tuhan menjadi lemah, letih, lesu, dan berbeban berat. Susah untuk menerima firman Tuhan karena pikirannya sudah dikuasai oleh kekhawatiran. 1 Petrus 5 ayat ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Banyak baca firman Tuhan, renungan firman Tuhan. Di YouTube juga bisa kita sekarang ini mengakses firman Tuhan, pujian, penyembahan. Kalau saya di rumah, saya tuh sering nyetel lagu pujian penyembahan malam hari biasanya. Sendirian, kadang-kadang sendirian tuh di ruang tamu ya. Muji nyembah Tuhan, supaya apa? Refresh. Seringkali kita tuh butuh yang namanya refresh. Bukan lagu-lagu dunia yang membuat kita ini menjadi galau. Loh ya. Pujian penyembahan yang memberikan kita ini kekuatan. Amin. 1 Yohanes 4 ayat ke-4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kalau kita tahu, ya kita sadar kita berasal daripada Allah, ya udah kita ini bergaul karib dengan Allah dong. Betul enggak? Tapi seringkali orang berasal daripada Allah, tapi bergaulnya sama si jahat.
Sehingga apa? Mudah terpengaruh oleh pikiran kita dengan hal-hal yang jahat. Kalau kita berasal dari Allah, ya udah ayo kita bergaul dengan Allah. Wong kita asalnya dari sono kok. Betul kan? Nah, itu aja. Pola pikir adalah pikiran yang menentukan Anda punya sikap kebiasaan hidup dan perilaku kita sehari-hari yang menjadikan suatu kebiasaan. Ya. Jadi pola pikir ini menentukan sikap kita ini loh. Yang nantinya menjadikan suatu kebiasaan. Makanya orang tidak akan pernah bisa berubah kebiasaannya jika tidak mengubah pola pikir. Saya kasih contoh, bangun pagi. Kalau kita ini bangun pagi ya, kita sebelum kita ini mengubah pola pikir kita harus bangun pagi, kita pasti tidak bisa bangun pagi. Bangunnya akan selalu siang terus. Ya, kebiasaannya seperti itu. Tapi pada saat kita mau mengubah pola pikir kita, oh saya ini bangun pagi karena saya mau ketemu sama direktur perusahaan di mana saya mau melamar pekerjaan. Pasti bangun pagi enggak? Bangun pagi kalau bisa sebelum jam ketemu dengan Pak Direktur, sudah hadir duluan. Kenapa bisa? Karena pola pikirnya. Betul enggak? Bisa tuh ketemu sama Pak Direktur enggak terlambat, karena pola pikirnya dirubah. Sama sebenarnya kita ini bisa mengubah pola pikir kita, tidak memikirkan hal-hal yang jahat, hal-hal yang negatif. Isi aja pikiran kita dengan firman Tuhan. Jangan pernah kita ini mengharapkan hasil yang berbeda jika Anda masih melakukan hal yang sama. Tidak ada itu perubahan. Kalau kita masih melakukan hal yang sama, terus tidak ada perubahan. Tidak mau mengubah pola pikir kita. Pola pikir kita menentukan arah hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Pola pikir, ya, pola pikir yang diubahkan, dia akan selalu berpikir hal-hal yang luar biasa dalam kehidupannya. Saya ambil contoh. Kita saat ini pernah berpikir enggak kita bisa naik pesawat, benda yang begitu berat bisa terbang di angkasa. Ini penemunya. Namanya Orville Wright dan Wilbur Wright. Ini saudara. Ya. Mereka disebut biasanya dengan Wright brother atau Wright bersaudara. Sebelumnya mereka ini tidak langsung meneliti dan menciptakan pesawat terbang. Mulanya mereka hanya merintis usaha dari toko yang menjual serta memperbaiki sepeda, bengkel sepeda. Dari usaha tersebut mereka berhasil mengumpulkan dana untuk melakukan penelitian dan terus mendalami proses pembuatan pesawat terbang. Kedua saudara ini mempelajari cara kerja pesawat tahun 1899. Mempelajari. Ya, hingga akhirnya mereka menerbangkan pesawat berukuran besar di tahun 1903 di California Utara. Pada hari itu pesawat yang diberi nama Flyer 1, Flyer 1 berhasil terbang 2 kali. Penerbangan pertama diterbangkan oleh Orville selama 12 detik dengan jarak tempuh 40 meter. Sementara penerbangan kedua dilakukan oleh Wilbur Wright dengan waktu yang lebih lama yaitu 59 detik dengan ketinggian terbang 255 meter. Flyer 1 memiliki lebar sayap 40 kaki, berat 750 pon dengan mesin 12 horsepower dan berat 170 pon. Pesawat asli Flyer 1 saat ini tersimpan rapi di Washington DC Museum sebagai salah satu tanda sejarah penerbangan dunia. Itu yang pertama ya. Saat itu keduanya sempat terkendala mesin dan mengalami beberapa kegagalan karena belum ada mesin yang ringan untuk mengangkasa. Ya. Sampai akhirnya keduanya dibantu oleh ahli mesin dan merancang sendiri mesin untuk pesawat tersebut. Pesawat barunya Flyer 2 yang mereka ciptakan juga sempat melakukan penerbangan sebanyak 105 kali. Tetapi tidak menarik perhatian publik. Orang tahu. Orang bilang, ini orang gila ini. Masih tes uji coba terus. Mana mungkin pesawat bisa bawa orang terbang begitu lama. Orang cemooh. Orang berkata-kata negatif dalam kehidupannya. Tetapi apa? Pikirannya tidak mengizinkan orang lain berkata negatif masuk dalam pikirannya. Masa bodoh orang mau bilang apa?
Yang penting apa? Fokus dalam pekerjaannya. Ya. Kemudian Flyer 3 selesai diproduksi pada tahun 1905. Pesawat ini merupakan hasil penggabungan dari penemuan dan pengujian yang selama ini mereka lakukan. Pesawat ketiga ini juga sempat melakukan beberapa percobaan terbang di sekitar kota Dayton. Pada 17 September 1908 mereka mencoba meyakinkan masyarakat. 1908 mereka mencoba apa? Meyakinkan masyarakat ini loh, karya ini yang nantinya bisa buat terobosan dalam kehidupan semua orang. Bahwa semua orang nanti bisa naik pesawat, bisa terbang antar benua. Mereka berusaha meyakinkan, tapi ada enggak di antara mereka yang akan berbicara, mana mungkin. Yang ada hanya penghakiman. Betul enggak? Kalau kita digituin, kita kira kita menyerah apa terus lanjut? Yang dilakukan mereka terus lanjut, meyakinkan setiap orang, masyarakat, supaya nih loh, aku ini sedang uji coba. Tapi banyak orang yang tidak mendukung. Daripada yang mendukung, lebih banyak yang tidak mendukung. Suara-suara sumbang yang tidak enak. Perkataan sia-sia mereka terima. Tetapi apa? Wilbur menebakkan pesawat ke Prancis dan melakukan demonstrasi akrobatik di udara. Sedangkan Orville melakukan hal yang sama di Amerika Serikat. Mereka juga memasarkan hasil ciptaannya hingga akhirnya berhasil menandatangani kontrak pembuatan pesawat dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Setelah proses kerjasama tersebut, keduanya mengajukan hak paten atas penemuan fenomenalnya ke pengadilan. Berhasil enggak? Berhasil. Walaupun ada suara-suara yang enggak enak, yang didengar serasa enggak mungkin, tapi Tuhan buat jadi mungkin. Dalam setiap kehidupan kita, tidak usah dengerin orang-orang negatif tentang pekerjaan Anda, tentang hidup Anda. Anda fokus. Yang terpenting apa? Anda lebih dengarkan firman Tuhan, perkataan Tuhan dalam kehidupan Anda. Jadikan omongan orang yang negatif terhadap Anda itu menjadikan apa? Tantangan dalam kehidupan Anda untuk Anda bisa menjadi berhasil. Pendiri Facebook, Instagram, Mr. Mark. Tahu enggak kisahnya? Pertama kali dia ajak 5 orang temannya, 5 atau 6 orang temannya. Dia ajak, ini loh, saya sedang membuat uji coba. Supaya apa? Semua orang bisa berkomunikasi dalam jarak jauh. Bisa bertatap muka, bisa komunikasi secara langsung. Tapi yang setuju dengan Mark hanya berapa orang? 3. Yang lainnya mencemooh, mana mungkin. Udahlah pakai telepon aja sudah bagus, bisa komunikasi, nggak usah yang aneh-aneh deh. Ngapain buat-buat hal yang belum jelas jadinya buang-buang uang. Banyak yang seperti itu kita dengar, betul enggak? Kan baru uji coba, belum pasti. Tapi Mr. Mark ini bersama 3 temannya, dia melakukan riset. Dan akhirnya kita bisa menikmati saat ini, betul enggak? Ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp. Betul? Itu dari orang-orang yang pikirannya diubahkan, makanya dia bisa fokus dalam pekerjaannya. Makanya kalau hidup kita mau berhasil, fokus dalam pekerjaan. Nggak usah dengerin apa kata orang yang negatif. Karena apa yang kita lakukan jika kita ini fokus, kita kembangkan, kita develop, maka itu akan menjadi keberhasilan setiap kita. Sebab Tuhan menyertai setiap kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang paling dahsyat. Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat di dalam dunia orang mati, kemanapun engkau akan pergi. Firman Tuhan saja katakan loh, fokus. Kerjakan sekuat tenaga dengan tekun. Amin. Ya. Saya kasih ilustrasi nih. Tahu enggak ini gambar apa? Kumbang. Mana gambar kumbang? Kumbang menurut para ahli harusnya enggak bisa terbang. Badannya gede, berat, sayapnya juga berat. Beda dengan lalat atau nyamuk yang badannya kecil tapi punya sayap yang mendukung, sayap yang lebar. Proporsional lah bentuknya lah.
Beda dengan kumbang, ini salah satu jenis kumbang, banyak kumbang. Ya ada yang hitam gede itu namanya apa itu ya, jenis itulah. Dan dia bisa terbang. Kenapa kumbang ini bisa terbang? Ini ilustrasi ya, supaya mengingatkan setiap kita. Karena kumbang tidak pernah mendengarkan apa kata pakar atau ahli. Kalau mereka bisa mendengar, tidak bisa terbang ini kumbang. Artinya apa? Hidup kita pun sama. Jangan mau kita ini dipengaruhi hal-hal negatif dalam pikiran kita. Amin saudara. Allah menciptakan kita ini bukan untuk memikirkan hal yang sia-sia, tetapi memiliki pikiran Kristus sebab kita berasal dari Allah. Karena pikiran sia-sia menjadikan hidup kita menjadi sia-sia. Coba aja kita perkatakan hal-hal yang sia-sia, pagi hari bangun tidur. Kita lihat efeknya sehari seperti apa. Itu aja sudah jelas, kita bisa buktikan diri kita sendiri. Dan sebaliknya, kita bangun tidur mengucap syukur dengan perkatakan hal-hal yang baik. Sepanjang hari juga, damai sejahtera sukacita mengikuti Anda sepanjang hari itu. Amin. Ya, pikiran negatif atau sia-sia itu membuat akhirnya orang itu tidak punya pengharapan dan putus asa. Tetapi orang yang merenungkan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan akan kuat menghadapi hidup ini. Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar dan dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, pikirkan hal yang baik. Sebab apa? Eman-eman, karena pikiran kita ini seperti tanah yang subur. Kalau tanah yang subur ditanamkan benih, pasti akan tumbuh. Kalau kita ini pikiran kita ini seperti tanah yang subur, kalau kita tanami pikiran kita dengan hal-hal yang negatif, apa yang terjadi? Pikirannya jadi tidak baik. Yang tumbuh juga tidak baik. Pikiran kita ini seperti tanah yang subur, saudara. Karena apapun yang diterima itu pasti akan tumbuh. Kebenaran-kebenaran tentang dunia ini, yang menurut dunia ini benar, tapi bagi Tuhan itu salah semuanya. Makanya banyak pengajaran-pengajaran sesat yang berusaha mempengaruhi, banyak enggak yang terpengaruh. Yang kemarin ada Kristen apa ini? Progresif. Banyak enggak yang terpengaruh? Banyak. Kenapa? Pikiran kita seperti tanah yang subur. Jangan izinkan, kita sudah tanami hal-hal yang baik, kita izinkan tanaman yang tidak baik akhirnya ngerusak semuanya, terpengaruh. Kasih gambar rantai. Tidak ada yang bisa menghancurkan besi ini. Terkecuali apa? Karatnya sendiri. Begitu pula manusia. Tidak ada yang bisa menghancurkannya kecuali pola pikirnya sendiri. Jadi yang menentukan siapa? Diri kita sendiri. Besi mau kuat apapun, kena karat, hancur. Sama seperti kita ini mau kuat seperti apa, tapi kalau kita pola pikir kita memikirkan hal yang negatif, hancur juga hidup kita. Banyak penyesat-penyesat saat ini. Kenapa ada teroris banyak pengikutnya? Jihad bunuh diri, bom bunuh diri. Karena mereka sudah pola pikirnya sudah dirusak dan dianggap menjadi suatu kebenaran. Betul enggak? Dunia selalu mengajarkan setiap kita kebiasaan-kebiasaan cara duniawi, ikut-ikutan cara duniawi. Kalau kita lihat berita saat ini banyak sekali ya di berita gosip para artis tentang perceraian, tentang apa itu diliput terus loh. Betul enggak? Coba lihat kalau artis yang hidupnya tenang, berhasil, tidak ada masalah, jarang sekali diliput. Betul enggak? Tapi kalau yang cerai, tertangkap narkoba dan lain sebagainya, wah terus diberitakan. Karena semakin digosok semakin sip, gosip.
Iya kan? Nah itu. Mengajarkan kepada setiap orang yang melihat berita itu, oh sekarang ini trennya ini lagi seperti ini ya. Wah artis-artis cerai gini kok gampang banget. Cerai kawin. Betul enggak? Nah itu yang akhirnya menjadikan kalau kita salah nangkap menjadikan tren dalam hidup kita. Jangan izinkan itu. Amin. Karena saat ini yang digunakan oleh si jahat itu seperti itu. Banyak orang saat ini depresi di dalam pekerjaan usaha, pendidikan, sekolah, kuliah. Yang membuat akhirnya orang itu menjadi terbeban berat. Dan banyak juga yang mengakhiri kehidupannya dengan hal yang tidak wajar. Karena apa? Mengizinkan pikirannya untuk diobok-obok oleh si jahat. Banyak orang kaya di Jakarta dengan kesibukannya, dengan pikirannya yang sampai dia tidak punya waktu dengan keluarganya. Rumahnya gede, ada kolam renang, ada tempat fitness, tapi yang nikmati pembantunya. Bosnya sibuk kemana-mana, fasilitas lengkap. Banyak terjadi. Ya, pola pikir ini sangat penting. Banyak sekali di Amerika pikirannya kacau. Banyak anak-anak muda karena sana senjata api dijual bebas. Orang habis nonton film atau nembak-nembak orang. Teman kakak saya aja berapa bulan yang lalu kena sasaran tembak di Amerika. Karena kakak saya dulu di Amerika. Dia ngabari kemarin, belum lama ini beberapa bulan yang lalu, lagi nunggu jemputan dari teman yang mau makan malam. Kena sasaran tembak senjata api, saudara. Itu yang terjadi di Amerika. Mereka itu kacau pikirannya, depresi. Mereka nembak asal nembak, yang kena kok ya temennya kakak saya gitu loh. Akhirnya dibawa ke dokter rumah sakit, dioperasi, dikeluarkan pelurunya. Itu yang terjadi saat ini, saudara. Sangat mengerikan. Makanya penting kenapa saya bahas tentang pola pikir ini. Supaya kita ini, pola pikir kita ini benar. Jangan diobok-obok, izinkan untuk diobok-obok oleh si jahat. Amin. Pola pikir yang diubahkan. Yang ketiga, yang terakhir. Perkataan yang benar. Matius 12 ayat 35 sampai 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kenapa perkataan begitu penting dan firman Tuhan mengatakan demikian? Karena perkataan itu menciptakan sesuatu, saudara. Apa yang Anda katakan itu ada kuasa. Itu yang bisa terjadi dalam kehidupan saudara. Jangan keluar perkataan yang sia-sia. Karena perkataan itu seperti benih. Apa yang sering diperkatakan kita mungkin di masa lalu kita kok terjadi ya saat ini ya. Lah itu efek. Kalau kita memperkatakan susah Pak, sulit Pak, ya itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita, ya susah ya sulit. Betul enggak Bapak Ibu? Maka itu perkataan buruk itu akan menghasilkan namanya keburukan, itu ada efeknya loh. Walaupun tidak secara langsung. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Apa yang sering kita perkatakan akhir-akhir ini? Hal yang baik, hal yang benar tentang firman Tuhan, atau hal-hal yang sia-sia? Kalau kita memang menghadapi situasi dan kondisi yang tidak baik sekalipun, perkatakan firman Tuhan. Jangan kita perkataannya mengikuti apa yang menjadi situasi itu. Bukan kita menjadi orang yang munafik, bukan. Tetapi kita sedang melakukan yang namanya kebenaran. Wah, kondisi saat ini lagi lesu dan lain sebagainya. Puji Tuhan, ada berkat Tuhan. Jadi tidak mengikuti perkataan yang terjadi pada situasi itu. Amin. Ya. Jangan juga mengeluarkan kata-kata untuk menggosip,
ngomongin hal-hal yang negatif dan sibuk membicarakan keburukan orang lain. Ngerasani orang lain. Padahal diri kita sendiri pun perlu yang namanya dibenahi. Wah, enak Pak kalau ngomongin orang lain Pak. Paling suka Pak. Kalau saya mau kasih ilustrasi sekarang ini ya. Kalau kita ngomongin keburukan orang lain, itu sama aja kita lagi, maaf ya, ngorok-ngoroki hidung orang lain. Pilih mana? Ngorok-ngoroki hidung orang lain apa ngorok-ngoroki hidungmu sendiri? Sama aja kita ngomongin tentang keburukan orang itu kita sedang ngorok-ngorok itu loh. Lebih baik apa? Kita bersihin hidup kita sendiri. Betul? Supaya kita tidak ada yang namanya ngosipin orang lain lagi dan lain sebagainya. Tanpa sadar perkataan kita ini, perkataan yang sia-sia yang akan keluar. Matius 7 ayat 3-4, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Itu enggak? Koreksi diri. Perkataan kita ini sudah betul atau belum? Ya, makanya sering ngaca saudara. Sering ngaca, perkatakan kepada dirimu sendiri. Seperti lagu tadi, aku diberkati. Betul enggak? Katakan hal yang baik dalam setiap kehidupanmu. Lah mau mengatakan hal yang baik buat diri sendiri aja enggak mau lah, gimana mau menjadi orang yang diubah? Betul enggak? Perkataan itu penuh dengan kuasa, saudara. Contoh, perkataan Goliat mempengaruhi mental tentara Israel. 1 Samuel 17:11. Ketika Saul dengan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Karena apa? Didengar perkataan orang Filistin itu siapa? Goliat. Ditakut-takutin. Wah ya tentaranya takut semua. Untung Daud enggak di situ. Dia enggak dengar perkataan itu. Tapi yang luar biasanya. Ya. 1 Samuel 17 ayat 32, 36-37. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Baik singa maupun beruang telah diajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Daud tidak mendengarkan perkataan Goliat yang mencemooh bangsa Israel. Tetapi Daud lebih percaya perkataan Tuhan. Dan dia memperkatakan firman Tuhan. Kalau Tuhan saja sudah melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupanku, kata Daud. Membunuh singa, beruang, dikalahkan dan dibunuhnya. Apalagi cuma Goliat. Itu yang harus kita perkatakan. Kalau dulu saja Tuhan sudah lakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan Anda. Apalagi cuma sekarang hal yang kecil. Perkatakan seperti itu. Masalah mau gede kayak apa, anggap aja itu masalah yang kecil. Seringkali kita lupa tentang kebaikan Tuhan. Yang Tuhan sudah lakukan di masa-masa yang lalu kita lupa. Karena fokus kita hanya kepada masalah dan kita memperkatakan iya. Masalahku berat, tantanganku berat. Ya akhirnya menjadi berat. Tapi kita mau rubah saat ini. Sama seperti kita belajar dari Daud. Dulu aja beruang dan singa aku hajar loh. Apalagi cuma Goliat yang tingginya hampir 3 meter. Tak sikat. Berani bilang gitu sama masalahmu? Harus berani dong. Amin? Amin? Ya. Nih, Dr. Masaru Emoto. Ya. Seorang ilmuwan dari Jepang selama bertahun-tahun melakukan penelitian atau riset eksperimen terhadap air. Hasil penelitian itu kemudian dipublikasikan dalam buku yang berjudul The Hidden Message in Water.
Dalam buku tersebut, ia menjelaskan bahwa ternyata air dapat menyerap, menyimpan dan bereaksi terhadap emosi manusia yang dipaparkan terhadapnya. Air yang kepadanya diucapkan perkataan yang positif, kata-kata pujian, atau suara musik yang indah, maka kristal-kristal molekul airnya ketika dilihat dengan mikroskop elektron akan menunjukkan suatu konfigurasi yang indah dan menakjubkan. Sebaliknya, air yang kepadanya diekspos perkataan yang negatif, kata-kata yang berisi ekspresi, ujaran, kebencian, atau suara musik yang gaduh dan hingar-bingar, maka kristal-kristal molekulnya akan bereaksi dengan menampilkan konfigurasi yang berantakan, buruk, bahkan menakutkan. Ya, ini sudah dilakukan penelitian. Sebagaimana kita ketahui, hampir 70% tubuh manusia terdiri dari unsur air. Karena itu waspadalah, karena perkataan yang diucapkan terhadap diri saudara dan saya maupun terhadap orang lain tanpa sadar akan diserap, tersimpan, dan dalam jangka panjang dapat mempengaruhi atau berdampak terhadap kehidupan. Jelas, sangat clear. Setiap perkataan yang diucapkan itu mempengaruhi kehidupan kita loh. 70%, lanjut. Ya, 70% tubuh kita ini air. Nah ini ya, ini gambar molekulnya nih. Kalau ucapannya baik, maka dia membentuk kristal. Ya. Tapi kalau yang perkataan yang jelek tuh semrawut. Tapi kalau yang baik seperti bintang. Saya tadi cari di TikTok, saya pernah lihat. Uji coba air mancur gitu ya. Dari sedotan atau dari apa. Di sebelahnya dikasih musik. Tadi tak cari, dari kemarin tak cari tidak ketemu. Dikasih musik yang hingar-bingar, yang model-model musik yang keras. Dia bentuknya tuh bisa tidak beraturan gini. Tapi kalau dikasih musik yang bagus, musik yang indah, yang tenang, dia tuh kayak bentuknya tuh kayak gini. Tak cari kok enggak ketemu, mau tak download. Nah ini terjadi. Lanjut. Tuh. Tubuh kita lebih dari 70% itu diisi oleh air. Makanya perkataan menentukan. Kalau kita memperkatakan hal yang baik, maka ada sukacita, ada damai sejahtera dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya. Oleh karena itu, kata-kata kita ini harus memiliki kata-kata yang benar. Yang terakhir, perkataan yang benar mendatangkan damai sejahtera, bukan pertentangan. Mendatangkan optimisme, bukan pesimisme. Mendatangkan kekuatan, bukan kekhawatiran. Mendatangkan keberanian, bukan ketakutan. Perkataan yang benar mendatangkan kasih, bukan kebencian. Amin. Kita setelah mengerti hal ini, perkatakan hal yang baik terhadap diri kita sendiri. Ya. Amin. Ya, kesimpulannya yang pertama adalah hidup kita kalau mau diubahkan, yang pertama hati harus dipulihkan, pikiran yang diperbarui dan perkataan yang benar. Amin buat firman Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Bapak, kami ucap syukur buat pagi siang hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Hidup kami mau diubahkan oleh Engkau Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang bisa bangkit dan menjadi terang. Kami mau hidup kami ini benar-benar dipulihkan seutuhnya Tuhan. Mulai dari hati kami Tuhan. Kami mau rela untuk dipulihkan oleh Engkau Tuhan. Ada perkataan dari teman-teman, dari saudara yang membuat hati kecewa,
ampuni setiap mereka, lepaskan pengampunan. Mungkin anak-anak yang seringkali mendengar perkataan keras dari orang tua, yang akhirnya membuat hatimu luka. Ampuni orang tuamu. Minta ampun di hadapan Tuhan. Datang kepada orang tuamu. Lakukan rekonsiliasi. Supaya hidupmu dipulihkan. Jangan gengsi, saudara. Tidak ada gengsi di hadapan Tuhan. Lakukan bagian kita, hidupmu pulih. Hati harus dipulihkan supaya Tuhan bisa bekerja dalam kehidupan kita. Yang kedua, pikiran yang harus diperbaharui. Karena pola pikiran ini adalah medan peperangan yang sangat luar biasa. Isi pikiranmu dengan hal-hal yang baik. Firman Tuhan yang memberikan kekuatan dalam setiap kehidupanmu. Berikan asupan-asupan vitamin firman Tuhan yang baik masuk dalam pikiran kita. Dan yang ketiga, perkataan yang benar. Perkataan yang menguatkan. Perkataan untuk diri kita sendiri, hal yang baik. Kalau kita tidak bisa memperkatakan hal yang baik buat diri kita, bagaimana kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Yang ada hanya kata-kata pahit yang keluar. Mulai saat ini belajar untuk memiliki kata-kata yang benar terhadap dirimu sendiri. Karena itu sangat berpengaruh di dalam kehidupanmu. Terima kasih ya Tuhan. Buat 3 hal ini Tuhan. Roh Kudus yang meneruskan, yang menyempurnakan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pulihkan setiap kehidupan kami. Roh Kudus penuhi setiap kami. Mari kita katakan sama-sama. Roh Kudus penuhi. Roh Yesus urapi. Jamahlah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang Roh Kudus. Roh Kudus, buka hatimu. Terima Roh Kudus untuk memulihkan hatimu. Urapi. Jamahlah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi. Roh Yesus urapi. Jamahlah setiap hati kami. Bisa undangan banyak. Mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi. Roh Yesus urapi. Jamahlah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang. Mari lebih lagi katakan. Roh Kudus penuhi. Roh Yesus urapi. Jamahlah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang. Kita mau menyembah Tuhan pada siang hari ini.
Kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu pada pagi siang hari ini Tuhan. Engkau yang memulihkan setiap kami pada siang hari ini Tuhan. Perbaharui hati kami Tuhan, perbaharui pikiran kami, perbaharui ya Tuhan kehidupan kami Tuhan, perkataan kami ya Tuhan. Mari bersama-sama katakan, Roh Kudus, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh disampaikan pada siang hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau Bapa yang baik bagi setiap kami ya Tuhan. Terus membawa kami Tuhan mengalami pembaharuan demi pembaharuan di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, hamba-Mu terbatas menyampaikan isi hati-Mu, tetapi Engkau terus bekerja di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Firman-Mu itu terus berbicara di dalam setiap kehidupan kami, mengubahkan, memulihkan setiap kehidupan kami. Kami boleh mengalami perubahan hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi hamba-Mu Bapak Nathanael yang telah menjadi berkat bagi setiap kami semua ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus Tuhan berbicara bagi hamba-Mu ini ya Tuhan. Engkau terus Tuhan berkarya melalui setiap kehidupan hamba-Mu ini ya Tuhan. Kau terus memakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Melalui kehidupannya ya Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Banyak orang Tuhan boleh mengenal akan Engkau dan mengalami pemulihan demi pemulihan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati Tuhan apa yang dikerjakan Tuhan, dilakukan ya Tuhan. Berkati keluarganya ya Tuhan. Engkau memakai keluarga ini lebih dan lebih lagi ya Tuhan, seturut dengan rencana-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, ucap syukur ya Tuhan. Berkat yang terbaik Kau sediakan bagi hamba-Mu ini ya Tuhan. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini ya Tuhan, kembali ke tempat kami masing-masing, ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, berkat yang terbaik Kau sediakan bagi setiap kami umat-Mu, setiap kami yang setia beribadah dan sungguh-sungguh Tuhan mencari akan Engkau ya Tuhan, mencari akan hadirat-Mu, mencari akan kebenaran firman-Mu.
Mari umat Tuhan, kita angkat tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa dan di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan yang indah dan manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.